DKPP Republik Indonesia mengabulkan sebagian pengaduan Ir.Klik Agung Nugroho atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kelima komisioner KPU Gunung Kidul. Pada pembacaan sidang putusan tanggal 27 Januari tahun 2021, DKPP Republik Indonesia menjatuhkan sanksi peringatan. Ir.Klik Agung Nugroho menyatakan tidak akan mementingkan hasil putusan. Dia lebih fokus pada pelanggaran yang dilakukan kelima komisioner KPU tersebut. Ir.Klik menyatakan dalam putusan DKPP RI mereka melanggar 3 pasal. Komisioner KPU Gunung Kidul terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 3 huruf C, pasal 13 huruf C, dan pasal 17 huruf B Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Langkah berikutnya, Ir.Klik menggunakan 3 jurus sekaligus. Kelima komisioner KPU Gunung Kidul akan diseret ke sidang DKPP Jilid 2. Ini yang pertama. Berikutnya mereka dibawa ke meja pengadilan terkait perdata. Yang ketiga, tidak menutup kemungkinan dibawa pula ke meja pidana karena ada fakta dan data yang memenuhi unsur tersebut. Oke, Pak Klik. Sidang putusan DKPP sudah keluar. Dikabulkan sebagian dari pengaduan panjenengan. Kemudian pertanyaan kami, bagaimana langkah selanjutnya untuk putusan DKPP yang kemarin tanggal 27 Januari 2021? Pada putusan itu sangat jelas bahwa di situ diceritakan oleh DKPP bahwa yang benar adalah saya dan yang salah adalah Dan ini saya kaget karena saya tidak mengharapkan seperti itu yang terjadi. Mungkin inilah yang disebut sebagai anugerah dari Allah. Selama ini kan saya menantikan fatwa. Yang terjadi kemarin itu lebih dari sekedar fatwa. Jadi fatwa ini buat saya sudah tidak berguna lagi. Karena fatwa itu tidak ada unsur pengikatan. Jadi fatwa itu kan hanya petunjuk hukum. Perlu memang, tetapi tidak ada unsur penekanan. Tetapi yang namanya DKPP itu adalah Dewan Kehormatan. Hasil putusan itu final dan dia masuk dalam yurisdiksi. Artinya apa yang dilakukan itu, yang diputuskan itu semua adalah pasal-pasal yang dilanggar jelas oleh KPU. Dari pasal 6 ayat 3 huruf C, kemudian pasal 16 huruf C, dan pasal 17 huruf B. Saya ingin mengambil dari pasal 17 huruf B saja, bahwa itu KPU dengan sah dan meyakinkan telah melanggar dan menghilangkan hak konstitusi saya. Ini pelanggaran berat. Saya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 tentang hak konstitusi. Oleh karena itu saya kemudian memaknainya KPU. Dulu saya pernah katakan bahwa KPU memang banyak sekali hal yang perlu kita luruskan. Dan sekarang terbukti bahwa kesimpulannya itu KPU itu memang baru sedang belajar regulasi. Mereka itu baru sedang belajar regulasi. Seharusnya kalau mereka adalah produk dari sebuah seleksi, maka pada saat yang sama dia harus juga belajar tentang kebijakan karena dia adalah pejabat publik. Tetapi tidak sempat, dia tidak bisa melaksanakan itu, hanya terfokus kepada regulasi dan itu pun tidak sepenuhnya dia kuasai sehingga kedodoran. Terbukti kalau dia belajar regulasi, tentu pasal 17 huruf B itu tidak akan pernah dilanggar. Dan dia tidak tahu itu, bahwa ada regulasi semacam itu. Dan ini adalah bukti bahwa mereka belajar regulasi tetapi tidak sempurna, masih terlalu kedodoran, sehingga banyak hal yang dia lampaui dan akhirnya menjerat mereka kepada perbuatan itu. Maka ini kalau saya ke
pengadilan negeri, Mhm. saya bawa ke urusan perdata, maka itu ada jelas adalah perbuatan melawan hukum. Itu Oke. PMH. Jelas. Dan dia tidak akan pernah bisa mengelak karena ini putusan dari Dewan Kehormatan. Ya. Kalau dia punya 1000 pengacara pun tidak akan mampu merubah kalimat itu. Ya. Ini udah jelas. Terfokus atau terpandang kepada hasil putusan tidak, tetapi amar putusannya yang saya lihat. Jadi pasal-pasal apa yang dilanggar itu lebih penting dari saya Mhm. daripada hasilnya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Bahwa ternyata publik sudah tahu sekarang Mhm. bahwa pilkada cacat, Mhm. tidak ada legitimasi sama sekali. Nah, langkah selanjutnya seperti yang tadi ditanyakan, tentu kita akan ada DKPP kedua Mhm. untuk memberikan pengertian kepada mereka bahwa kalian benar-benar salah. Sudah dipersiapkan untuk DKPP Jilid 2. Sudah. Jadi kita tinggal, harapan saya awal Februari sudah masuk, karena bagaimanapun juga kita juga menunggu apa namanya, sekarang yang masuk ke DKPP begitu banyak seluruh Indonesia. Jadi kita juga harus tahu waktunya, karena bagaimanapun memasukkan sekarang dan besok itu ternyata sama saja, karena toh tetap akan dihandle sesuai dengan jadwal mereka. Ya. Makanya saya ambilkan di bulan Februari dengan harapan bahwa kita memang sudah siap, karena saya akan masuk 2 sekaligus, DKPP dan pengadilan negeri tentang perdatanya. Oh gitu. Ya, jadi dua-duanya kita lakukan. Kalau memang tidak ada niatan baik dari mereka, ya apa boleh buat, kita akan siapkan pidana, dan memang sudah saya siapkan. Karena ada unsur pidananya. Pak Klik sering mengatakan ada orang Indonesia itu salah satu kebiasaannya pendendam. Apakah Pak Klik maju ini bagian dari seorang pendendam? Jadi mungkin akan ada satu persepsi seperti itu. Dan saya juga kemarin ada yang menanyakan kepada saya, Pak Klik kok kelihatannya dendam sekali sama KPU. Nah, ini yang akan saya luruskan. Sebetulnya tidak ada dendam sama sekali. Jadi saya hanya bagian dari masyarakat yang menginginkan bahwa Gunung Kidul itu mendapat pelayanan yang baik. Dalam hal ini KPU itu kan sebagai pejabat publik tapi juga pelayan masyarakat. Nah, terbukti bahwa dia akan berhadapan dengan stakeholder yang akan datang yang lain. Nah, kalau perlakuannya sama padahal sudah saya kasih kesempatan, nah saya merasa ragu, atau katakanlah saya sudah tidak percaya lagi bahwa kinerja mereka akan bisa lebih baik. Oleh karena itu satu-satunya jalan mereka harus kita singkirkan, diganti yang benar-benar ada harapan. Yang ini sudah tidak ada harapan sama sekali kalau menurut saya. Karena mereka tidak holistik ketika mempelajari undang-undang dan regulasi yang lain. Ya? Seperti saya katakan tadi, dia sibuk dengan regulasinya tanpa mempelajari tentang sebuah kebijakan. Padahal dia pejabat publik. Dan itu nyata sekali. Sedangkan regulasinya saja ya kedodoran. Ada 3 pasal sekaligus ditabrak di dalam putusannya itu. Dan itu adalah bukti nyata bahwa dia tidak mampu memahami regulasi. DKPP hanya memperingatkan. Kalau Bawaslu kemarin diperingatkan keras. Kalau KPU ini hanya diperingatkan 5-5-nya. Menurut Pak Klik bagaimana itu? Sebetulnya tentang hasil ini tidak menjadi prioritas utama saya ya. Jadi saya lebih kepada pasal-pasal apa yang dilanggar, itulah yang saya inginkan. Kalau putusan sekali lagi itu memang ada kaitannya dengan unsur subjektivitas, pasti unsurnya itu ada. Nah, saya tidak bisa berharap banyak dari hasil itu karena memang ada pertimbangan yang lain. Tetapi yang mendorong untuk hadirnya sebuah keputusan itu pasti ada amar putusannya dulu, kan begitu. Itu yang saya tunggu dan sudah hasilnya ada sudah.